Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Ahmad Fauzan, NIM D4210020. Dan saya Fidanillah Muhayyudi dengan NIM D421009. Nah, kami dari kelompok mata kuliah Proyek Rekayasa Kreatif atau PRK dengan pengampu Pak Pratomo. Di sini kami membuat proyek dengan judul My Smart Switch. Nah, jadi saklar pintar. Di sini adalah tujuan kami untuk membuat instan smart home, semi smart home. Jadi mengubah rumah yang masih manual, dulunya masih manual menggunakan saklar-saklar biasa seperti ini dengan mekanik. Kemudian kita coba modifikasi dengan alat yang kami buat sehingga nantinya saklar-saklar ini bisa dikendalikan menggunakan sebuah device baik smartphone maupun device yang lainnya. Nah, di sini planner yang kita buat itu kita umpamakan seperti instalasi pada rumah pada umumnya. Nah, di sini ada MCB itu seperti dari MCB yang setelah meteran atau segring utama. Nah, kemudian di sini dicabang ke instalasi rumah. Nah, di sini kita umpamakan untuk yang sebelah kanan ini itu untuk lampu depan rumah atau teras, kemudian ini lampu-lampu kamar. Nah, kemudian yang stop kontak ini kita umpamakan stop kontak atau kontak-kontak yang terhubung dengan misalnya kipas angin, heater ataupun di sini ada router. Nah, jadi untuk aktuator yang kita pakai di percobaan ini itu adalah kipas angin, kemudian ada router, ada ini kita umpamakan heater atau pemanas, kemudian ada sebuah lampu LED, kemudian ada lampu bolam atau lampu pijar. Nah, langsung saja di sini kita akan mencobanya. Di sini kita nyalakan dulu untuk MCB utamanya, itu dari MCB setelah meteran. Nah, kemudian di sini terhubung ke sumber utama. Nah, jadi alat ini kita juga supply dengan 220 volt. Nah, di dalamnya itu sudah terdapat adaptor yang sudah tertanam di dalamnya. Nah, apabila secara manual seperti ini, instalasi yang kita buat ini akan berjalan dengan seperti biasanya. Nah, jadi masih secara manual. Nah, kemudian alat ini kita nyalakan dengan menekan saklar power. Nah, maka untuk pertama kali yang menyala, kemudian mati semua. Nah, setelah itu untuk alat ini akan memancarkan sebuah wifi dengan dilindungi dari password juga. Jadi nanti untuk penyambungannya akan kita smartphone. Kemudian untuk penyambungan dari wifi ini itu menggunakan password yang sudah tertera di sini juga. Nanti dihubungkan ke device yang akan dipakai. Nah, untuk penyambungannya mungkin bisa langsung saja kita praktekkan. Ini di laptop itu sudah tersambung juga, sambung dengan Wi-Fi. Kemudian kita buka IP address-nya. Jadi IP address-nya ada 192.168.4.1. Nah, kita buka di Chrome maupun browser dari device masing-masing. Nah, jadi setelah disambungkan, maka alat ini sudah terhubung ke device yang kita buat. Nah, ini sudah bisa untuk mengontrol switch yang ada di alat yang kita buat. Jadi di sini sudah kita hubungkan juga untuk switchnya. Jadi pemasangannya kita paralelkan dengan saklar yang manual. Di saklar manual seperti ini, alat yang kita buat di tiap kontaknya kita paralel di bagian sininya. Nah, kita coba untuk saklar 1 itu, nah, jadi bisa dikontrol secara wireless, tidak menggunakan kabel. Nah, namun di bagian saklar ini masih bisa kita gunakan. Nah, jadi alat yang kita buat ini masih bisa secara manual, bisa juga digunakan secara wireless atau kabel menggunakan web yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk di bagian secara softwarenya akan dijelaskan oleh Mas Fikian. Jadi untuk alat ini kita membuat menggunakan
Arduino, di mana di dalam Arduino itu kita masukkan script dari HTML dan CSS agar bisa menampilkan pada halaman web browser yang digunakan. Nah, nantinya ketika alat ini sudah menyala akan menampilkan SSID dan SSID pada WiFi. SSID tersebut sudah di-set di dalam microcontroller tersebut, jadi kita tinggal akses saja. SSID-nya ada passwordnya. Kemudian di sini juga ada tulisan IP berapa yang digunakan. Setelah kita akses maka akan menampilkan tampilan web seperti ini. Tampilan untuk LED 1, 2, 3, 4, kipas arah menyala, sakral 5, sakral 5 dan saklar 6 untuk putar TV. Untuk saklar 2 yang kedua ini kita bisa alih fungsikan mungkin sebagai kulkas atau yang lainnya. Di sini kita hubungkan dengan 6 aktuator saja. Jadi sebenarnya kita sediakan 8 switch atau 8 kontak yang bisa dihubungkan dengan beban lainnya. Namun di sini kita pakai hanya 6 saja. Nah, selain yang dijelaskan Mas Fian tadi, kita menggunakan sini laptop. Nah, di sini juga bisa kita gunakan dengan smartphone. Jadi setelah kita sambungkan seperti cara awal tadi, kesambungan wifi-nya, kemudian kita buka IP-nya, SSID-nya di web, kemudian akan tertampil seperti ini. Nah, jadi ada 8 saklar yang bisa dikendalikan. Nah, di sini ada kemudian tadi sudah menyala, kemudian kita akan coba matikan. Di sini LED 1 itu untuk saklar 1, jadi kita matikan, mati, kemudian switch 2 mati, 3 mati. Dan 4 kipas angin juga akan mati. Nah, selanjutnya ada heater kita matikan, akan mati juga. Dan yang terakhir itu router juga akan mati. Nah, jadi alat ini cocok bila kita gunakan ketika kita sudah ingin tidur, kemudian ingin mematikan lampu, tapi kita sudah capek mau istirahat namun malas untuk bangun. Nah, jadi kita kendalikan dari smartphone saja dengan hanya sekali klik akan mati. Nah, untuk kontak yang ke-78 itu juga berfungsi ini. Nah, namun di alat ini juga ada indikator yang akan menampilkan saklar mana yang menyala. Nah, jadi ada LED indikator biru ini untuk masing-masing saklar yang menyala atau kontak yang terhubung. Nah, jadi sesuai dengan instruksi dari web yang kita pakai. Kemudian untuk LED yang hijau ini adalah indikator power dari alat yang kita buat. Nah, jadi ketika di sini nyala hijau, berarti alat ini sedang aktif dan memancarkan wifi. Nah, kemudian untuk kenapa wifi-nya di password itu agar keamanan juga. Jadi untuk pengguna dari alat ini hanya yang bisa menggunakan. Jadi tidak ada nanti misalkan yang membobol seperti itu. Nah, ini untuk untuk switch 1 nyala. Nah, untuk jarak yang bisa dipancarkan dari wifi alat ini sekitar 5 meter, 5 sampai 10 meter. 5 sampai 10 meter itu jangkauan rumah masih bisa termasuk. Ya, jadi ketika kita di rumah itu dengan pancaran wifi sepanjang itu tadi itu masih stabil. Jadi alat ini tidak membutuhkan kuota, walaupun dia memancarkan wifi, tapi tidak membutuhkan internet. Nah, jadi dia hanya menggunakan wifi untuk berkomunikasi dengan device untuk pengontrolannya. Nah, seperti itu.
Nah, ketika alat ini posisi menyala semua, kemudian sini kita matikan, nah dia akan mati. Nah, Semua saklar akan mati. semua saklar, semua kontak akan mati, kembali ke keadaan terbuka. Jadi alat ini akan reset dari awal. Jadi dia akan memutus pancaran wifi, kemudian kembali ke instalasi mode manual. Jadi masih bisa dikendalikan dengan saklar mekanis. Nah, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.